Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal ya. Latihan soal program linier yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya ya. Kita langsung saja ke yang nomor 11 ya. Nomor 11. Daerah yang diarsir adalah himpunan. Nah, biasanya kita lihat soalnya itu dalam bentuk pertidaksamaan ya. Kemudian kita menggambar grafiknya ya. Tapi kalau ini sudah ada grafiknya, kemudian kita akan menentukan pertidaksamaannya ya. Caranya bagaimana? Kalian masih ingat mengenai cara mencari persamaan garis lurus ya? Ini kan garis lurus kan ya? Cara mencari persamaan garis lurus ya. Misalkan ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian ada garis lurus seperti ini ya. Ya, ini garis lurus. Misalkan di sini ada koordinat 0,A ya. 0,A. Kemudian di sini ada B,0 ya. Nah, ini persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya itu rumusnya AX ditambah BY sama dengan A kali B. Ya, ini rumusnya untuk mencari persamaan garis lurus ya. Ini A-nya itu yang di sumbu Y, B-nya itu yang di sumbu X ya. Persamaan garisnya, ini kan garis lurus ya. Ini karena tidak pakai penggaris ya, jadi ada double garisnya. Ini persamaan garisnya itu rumusnya ini ya. AX ditambah BY sama dengan A kali B. AX ditambah BY sama dengan A kali B. Ya, ingat jangan sampai kebalik, A-nya itu yang di sumbu Y, B-nya itu yang di sumbu X. Begitu ya. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, kemudian karena ini kan ada daerah yang diarsir ya, berarti berupa pertidaksamaan ya, berupa pertidaksamaan. Nah, caranya bagaimana untuk mencari tanda pertidaksamaannya? Ini dilihat ya, ini cara cepatnya. Kalau misalkan garisnya itu miringnya seperti ini ya, garisnya itu miringnya seperti ini, berarti kalau misalkan lebih dari itu berarti yang diarsir itu yang diarsir yang di atas garis ya. Terus kalau kurang dari sama dengan itu yang diarsir himpunan penyelesaiannya ya, yang di bawah garis. Nah, kemudian kebalikannya, kalau garisnya itu miring seperti ini berarti kalau lebih dari yang diarsir itu yang di bawah garis, yang di bawah garis ya. Kalau kurang dari sama dengan itu yang diarsir yang di atas garis, yang di atas garis. Nah, ini cara mudahnya. Ini digunakan kalau misalkan yang diketahui itu grafiknya, kemudian ditanyakan pertidaksamaannya. Ayo kita coba pakai ini ya. Cari dulu yang ini garis ini. Menggunakan rumus ini ya, cari persamaan garis lurusnya. Ini berarti 1x ya, 1x berarti x saja ya, ditambah 2 garis ini ya dulu ya, 2y sama dengan ini A kali B, berarti 1 kali 2. Nah, ini sama dengan ya. Lah, kemudian karena ini yang diarsir kan yang di atas garis ini ya, di atas garis ini kan yang diarsir ini. Lah, lihat miringnya kan seperti ini ya, yang di atas garis. Oh, berarti tandanya lebih dari sama dengan, berarti ini lebih dari sama dengan tandanya ya. Kemudian yang ini ya, yang ini 2, ini 1, berarti 2x
ditambah 1Y ya berarti Y sama dengan 2 kali 1 2. Lah yang diarsir itu yang di bawah garis ini kan. Nah dilihat ini apa ini, miringnya kan seperti ini ya. Ini yang diarsir yang di bawah garis ini, di bawah garis berarti tandanya kurang dari. Oh berarti ini pakainya kurang dari. Nah begitu ya, paham ya. Nah berarti ini pertidaksamaannya. Yang pertama 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Terus X plus 2Y lebih dari sama dengan 2. Nah ini karena di kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 1 berarti X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini jawabannya. Gitu ya. Ini cara untuk mencari kalau yang diketahui itu grafiknya, kemudian yang ditanyakan pertidaksamaannya. Caranya seperti ini. Begitu, paham ya? Kemudian lanjut ke soal yang nomor 26. Nah, nomor 26. Nih. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A 6 juta per unit dan tipe B 4 juta per unit. Keuntungan maksimumnya adalah, ada maksimum atau minimumnya, berarti mencari yang fungsi objektif ya. Harus ada fungsi objektifnya. Berarti kita misalkan tipe A dan tipe B ya. Ini jawab. Nah, berarti kita buat tabelnya dulu. Tipe A, tipe B. Ya. Tipe A, tipe B. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi. A itu diperlukan 100 meter persegi. Tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah tanahnya semuanya berapa? Nah, tanah seluas 10.000 meter persegi kan. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Ya, berarti misalkan ini A-nya itu X ya. B-nya itu Y. Rumah tipe A dan tipe B itu jumlahnya paling banyak 125 unit. Berarti sini ya. 125. Begitu ya. Pokoknya intinya kalau misalkan ini satuannya sama, ya satuannya sama, itu berarti dibuat satu model matematika, begitu ya. Nah kemudian keuntungan rumah tipe A 6 juta dan tipe B 4 juta, yang ditanyakan keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum ya, yang ditanyakan keuntungan maksimum berarti nanti fungsi objektifnya, ya fungsi objektifnya itu fungsi keuntungan. Ya, karena yang ditanyakan keuntungan maksimum berarti nanti fungsi objektifnya itu berupa keuntungan, fungsi keuntungan. Nah, di sini ini kan keuntungan rumah tipe A 6 juta. Berarti 6 juta X ya. Terus tipe B-nya 4 juta, berarti 4 juta Y. Nah, ini fungsi objektifnya. Ini digunakan nanti. Nah, kemudian kita membuat model matematika dari ini, dari tabel ini. Ya, dari tabel ini karena jumlahnya kan ada di bawah, berarti bacanya dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Pertama ini X ditambah Y. Nah, di sini kan ada tulisan paling banyak 125 unit. Berarti paling banyak 125 unit, tidak mungkin lebih dari 125. Berarti tandanya yang pas apa? Kan tidak mungkin lebih dari 125. Berarti kurang dari sama dengan, nah kurang dari sama dengan 125, berarti kan ini artinya tidak lebih dari 125 ya. Terus ini yang satuannya sama itu jadi satu model matematikanya, 100 X ya
ditambah 75. B-nya kan Y. Berarti 75. Y. Lah tanahnya kan hanya ada 10.000 meter persegi. Tidak mungkin lebih dari 10.000. Berarti tandanya yang pas ya, kurang dari sama dengan 10.000. Nah, begitu. Ini model matematika yang pertama. Ini masih bisa disederhanakan ya, dibagi 25. 100 dibagi 25. 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400 ya. 400. Ini model matematika yang kedua. Nah, begitu ya. Berarti yang digunakan ini. Setelah itu kemudian kita cari grafiknya. Ya. Kita cari gambarnya. Pertama ini ya. Yang x ditambah y kurang dari sama dengan 125. Cara menggambarnya, langkah pertamanya bagaimana? Kita cari titik potong sumbu x. Itu artinya y-nya sama dengan 0. X ditambah y sama dengan 125. Y-nya diganti 0 berarti x-nya 125. Berarti koordinatnya 125,0 x, y ya. Kemudian yang kedua mencari titik potong sumbu y. Ya, berarti x-nya sama dengan 0. X ditambah y sama dengan 125. X-nya 0, berarti y-nya sama dengan 125. Berarti koordinatnya 0,125. Nah, ini disimpan. Ya. Terus kemudian digambar. Misalkan gambarnya di sini ya. 125,0. Karena y-nya 0 berarti berada di sumbu x sini ya, misalkan di sini. 125,0. Ini 0,125 karena x-nya 0 berarti di sumbu y. 0,125. Baru ditarik garis. Nah, ini ya. Nah, kemudian karena di sini tandanya kurang dari ya. Kurang dari sama dengan, kalau kurang dari, kalau grafiknya miringnya seperti ini, yang tadi ya. Miringnya kan seperti ini. Ya, kurang dari berarti yang diarsir yang di bawah garis. Ini berarti yang diarsir yang di bawah garis. Nah, pakai pensil dulu ya. Ya, nah kemudian ini sudah. Kemudian selanjutnya yang ini ya, yang kedua, persamaan yang kedua. Itu 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400. Yang pertama kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x berarti artinya y-nya sama dengan 0. Y-nya 0 ya, berarti 4x 3 kali 0 kan 0. Oh, ini 3y ditulis dulu sama dengan 400, y-nya diganti 0 berarti 3 kali 0 0 ya. Berarti 4x sama dengan 400, x-nya sama dengan 400 dibagi 4 berapa? 100. Berarti koordinatnya 100,0. Ini disimpan 100,0. Kemudian selanjutnya kita cari titik potong sumbu y. Ya, berarti artinya x-nya sama dengan 0. 4x ditambah 3y sama dengan 400. X-nya 0 ya, berarti ini 0 kan, 4 kali 0. Berarti 3y sama dengan 400. Y-nya sama dengan 400 dibagi 3. 400 dibagi 3 berapa? Berarti 130 ya. 130 sekian, koma sekian gitu. Ya, berarti ini pakai ini aja ya, 400 per 3. Berarti ini 0,400 per 3. Ini disimpan, kemudian kita gambar di sini sama seperti tadi 100,0. 100,0 berarti karena y-nya 0 ya, berarti di sumbu x. Di sini ya, misalkan sini. 100,0. Nah, terus 0,400 per 3.
400 per 3 sama 125, berarti lebih besar 400 per 3 ya, berarti di sini ya. 0,400 per 3. Kemudian ditarik garis. Nah, ini ditarik garis sudah. Kemudian di sini ada tanda kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan berarti sama seperti tadi karena miringnya seperti ini ya. Seperti ini berarti kalau kurang dari yang diarsir yang di bawah garis ya. Ini yang di bawah garis. Nah, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir 2 kali. Yang diarsir 2 kali berarti mana? Ini 1 kali kan ya. Oh, ini 2 kali, ini 1 kali. Berarti yang diarsir yang 2 kali, diarsir 2 kali. Itu himpunan penyelesaiannya. Nah, ini dihapus. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini tadi diarsir 1 kali, ini diarsir 1 kali, berarti dihapus saja. Ya, begitu. Nah, kemudian karena ini fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya ini untuk mencari keuntungan maksimumnya berarti dilihat titik pojoknya ya, titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian ya. Berarti ini kan ya, ini 0, ditulis di sini 0,125, ini ya 100,0. Terus yang satunya lagi di sini, ini adalah titik potong. Ini adalah titik potong garis ini dan garis ini ya. Mencari titik potongnya berarti pakai eliminasi substitusi. Ini sama ini ya. 4x ditambah 3y sama dengan 400. X ditambah y sama dengan 125. Nah, ini misalkan mau menghilangkan x-nya ya. Berarti ini kali 1, ini kali 4. 4x ditambah 3y sama dengan 400. Ini kali 4 berarti 4x ditambah 4y sama dengan 125 kali 4 berarti 500. Nah, terus ini sudah sama-sama 4x ya, dihilangkan berarti dikurangi. 3y dikurangi 4x dikurangi 4x habis, 3y dikurangi 4y berapa? Min y sama dengan 400 kurang 500 min 100. Y sama dengan min 100 dibagi min 1 berarti 100. Nah, y nya 100 berarti tinggal mencari x nya. Kita substitusikan y sama dengan 100 ke substitusi y sama dengan 100 ke persamaan mana, misalkan persamaan 1 atau 2, yang mudah kedua ya. X plus y sama dengan 125. X ditambah y nya 100 ya, y nya 100 sama dengan 125. X sama dengan 125 dikurangi 100, berarti X sama dengan 25. Koordinat ingat X, Y berarti 25,100. Jangan sampai kebalik, 25,100. Nah, ini adalah titik potongnya. Titik potong antara garis ini dan garis ini. Berapa? 25,100. Ini ditulis di sini. 25,100. Nah, kemudian baru dicari keuntungan maksimumnya. Ya. X-nya 0, Y-nya 125. Berarti 6 juta kali 0, 4 juta kali Y-nya 125. 4 kali 125 berapa? 500 ya, berarti 500 juta. Kemudian 100 kali 6 juta ya, berarti 600 juta. Y-nya kan 0, berarti 4 juta kali 0, 0. Terus 25 kali 6 juta, berapa? 25 kali 6, 150 juta. 4 juta kali 100, 400 juta. Ditambah berarti berapa? 550 juta. Yang ditanyakan keuntungan maksimum
ya. Keuntungan maksimum berarti paling banyak mana? Ini ya. Ini adalah keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimumnya itu adalah 600 juta. Begitu ya. Nih. Paham ya sampai di sini? Ini pembahasan soal yang nomor 26.